Sedang hamil tua dimutilasi, jasadnya yang telah membusuk ditemukan di dalam kontrakannya di Cikupa, Tangerang, Banten. Polisi kini sedang melacak keberadaan suami korban. Tim dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang memeriksa kondisi tubuh wanita hamil yang dimutilasi. Jasad korban yang tidak utuh ini diotopsi untuk identifikasi serta mengetahui penyebab kematiannya. Petugas di pemulasaran jenazah ini juga memeriksa mayat bayi berusia 7 bulan yang ketika ditemukan sudah berada di luar tubuh ibunya. Penemuan jasad wanita hamil dan janinnya ini bermula dari keluhan warga di rumah kontrakan Kampung Telagasari, Cikupa. Mereka mencium bau menyengat tak sedap dari tempat tinggal korban. Warga yang curiga karena penghuninya lama tidak keluar kontrakan melapor polisi. Terakhir ketemu aku tuh lagi shift 3 Jumat yang 15 sama tetangga pojokan itu. Udah nggak ketemu lagi, akunya juga shift 2. Dia punya suami, Mbak? Akunya sih itu suaminya, suami istri yang kontak di situ. Dengernya? Aku mah nggak tahu mas, Terus? cuma tahu Dikit. baunya aja. Taunya sama tadi pagi dari tetangga sebelah. Itu ketahuannya gimana, Mbak? Bau atau gimana sih? Bau, kata tetangga sebelahnya bau. Terus? Bau nyengat gitu, kirain mah bau sampah atau gimana, soalnya kan sampahnya ngegaduh gitu kan. Aparat kemudian mendobrak tempat tinggal korban dan menemukan tubuh terpotong di dalam plastik. Dilaksanakan pemeriksaan awal oleh petugas di sana dan benar bahwa ditemukan sosok mayat wanita diduga sedang hamil kurang lebih 7 bulan. Perkirakan beberapa hari ya, jadi kondisi lain sudah membengkak sehingga untuk ciri-ciri fisik nanti dari dokter yang lebih detail hasil daripada otopsi. Kan tinggal bersama suami dan suami sendiri kemana? Dugaan sama istri. Suaminya? Untuk suami sendiri sedang kemana? dalam penyelidikan. Saat ini polisi masih berupaya mengenali korban. Sebab dari tempat kejadian perkara, mereka tidak menemukan kartu identitas. Pemilik kontrakan pun tidak mencatat jati diri para penyewa. Dari Tangerang, Banten, Nur Hayati dan Kusnaidi, TV One mengabarkan. Informasi untuk menguak penemuan jasad ibu hamil yang ditemukan dalam keadaan terpotong di Cikupa, Tangerang, Banten. Mereka juga mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Masih kita laksanakan penyelidikan dan penyidikan. Tim gabungan Reskrim Polresta Tangerang dan Polsek Cikupa sedang melaksanakan lidik, meminta keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti yang dibutuhkan. Karena memang posisi korban sudah lengket dengan plastik gitu. Jadi kayak ada pembusukan, maka kita kirim ke rumah sakit untuk dipastikan dan informasi awal terkait dalam keadaan hamil. Untuk tangan dan kaki, Pak, sudah ditemukan, Pak? Sedang kita upayakan. Penyidik pembunuhan 2 pegawai pajak di Nias, Sumatera Utara, dan siapa AL yang menunggak pajak hingga 14 miliar rupiah. Kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Nias, AKBP Bazawato Zebua, dan juga nanti bergabung adik korban Paradatoga F. Siaan, yaitu Preti Siaan. Selamat sore Pak Bazawato. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Preti Siaan. Selamat sore. Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita dan belasungkawa atas kehilangan Anda, Mbak Preti. Iya, terima kasih. Ya, sebelum berbincang dengan Mbak Preti, saya ingin ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Sesungguhnya apa yang terjadi sehingga berujung terhadap kematian 2 pegawai pajak di Nias ini, Pak Bazawato? Baik, jadi kemarin 2 orang pegawai pajak dari Polga 1 atas nama Brada Jahaan, kemudian 1 orang pegawai pajak honorer Kota Gunung Poli melaksanakan tugas untuk mendatangi rumah AL dalam rangka untuk menyerahkan surat penagihan pajak. Dan setelah sampai di rumah AL, maka kedua pegawai pajak ini menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya di rumahnya. Kemudian mendengar bahwa ada tunggakan pajak sebesar 14 miliar lebih dan diberi waktu untuk membayar 2 kali 24 jam. Dan jika tidak ada, maka itu akan berakibat terhadap upaya paksa penyitaan terhadap harta benda milik daripada penunggak pajak. Maka AL merespon penyampaian itu dengan cara
meminta kedua pegawai pajak ini untuk membicarakan di dekat gudangnya. Kebetulan gudangnya daripada ahli ini berjarak kurang lebih 50 meter dari rumahnya tempat mereka bertemu pertama. Setelah daripada si AL mengajak daripada kedua pegawai pajak ini untuk tidak tempat ke gudangnya depan, maka mereka bersama-sama bertiga menuju ke sebuah pondok yang berada di gudang pengumpul karet miliknya penunggak pajak. Kemudian sebelum sampai di pondok, maka si AL menyuruh kedua pegawai pajak ini untuk menunggu dia di pondok. Sementara dia berlalu pergi ke gudangnya, mengambil satu bilas pisau panjang, kemudian menyelipkan di dalam pinggangnya, kemudian baru kembali menemui kedua pegawai pajak yang sudah menunggunya di pondoknya. Kemudian setelah sampai di sana, maka dia mengatakan kepada kedua pegawai pajak, biar saya duduk di tengah kalian. Kemudian setelah mau duduk, maka dia bukan duduk di tempat yang kosong, tetapi dia duduk di atas pangkuan daripada salah seorang daripada pegawai pajak, yaitu Sozano Lolase. Dia duduk di atas pangkuan itu, kemudian sambil menarik pisau yang sudah diselipkan di pinggangnya. Kemudian kebetulan posisi daripada Pak Parada ini, Pak Parada Siahan itu adalah berada di sebelah kanannya, maka dia mencabut pisau dan langsung ditusukkan di dadanya Pak Parada itu, cara membabi buta. Kemudian ketika itu Pak Parada itu lemas, kemudian merontak ini si Late yang sudah didudukin oleh si pelaku. Kemudian dia langsung sambil berdiri dan menusukkan pisau yang ada di tangannya ke dada daripada si Sozano Lolase ini. Baik, Pak Kapolres, maaf saya potong sebentar Pak Kapolres, kita harus jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda saat lagi di Kabar Petang. Bincang dengan Kapolres Nias dan juga adik kandung dari pegawai pajak yang meninggal dunia karena dibunuh kemarin. Saya ke Mbak Preti terlebih dahulu. Sekali lagi Mbak Preti, kami mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan Anda. Mbak Preti, boleh diinformasikan kapan dan bagaimana Anda mendapatkan informasi pertama kali kakak Anda menjadi korban pembunuhan ini? Maaf, gimana Mbak? Mbak Preti? Iya, saya. Iya, bisa diinformasikan kapan pertama kali dan bagaimana Anda mendapatkan informasi bahwa kakak Anda menjadi korban pembunuhan oleh pengusaha karet ini kemarin? Informasi pertama kali saya dapat dari teman saya yang sama-sama bekerja juga di KPP Sibolga. Beliau mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya abang saya, Bang Parada. Namun pada saat itu beliau juga belum pasti tahu kronologisnya seperti apa. Itu sekitar pukul 5 sore hari Selasa kemarin. Lalu bagaimana Anda menanggapi dan keluarga menanggapi informasi tersebut, Mbak Preti? Yang pasti kita terkejut sekali, kita miris juga, tapi pada saat itu belum tahu betul kronologisnya seperti apa. Kita masih terkejut, kita masih sedih, kita masih cari informasi lagi dari banyak informan, terlebih dari orang kantor pajak di Sibolga, di Nias juga. Yang pasti awalnya kami sangat bersedih pada saat itu. Sudah berapa lama Mbak Preti kakak Anda ini bekerja sebagai pegawai pajak di KPP Sibolga? Untuk di KPP Sibolga sudah bertugas selama 4 tahun. Memang sering melakukan tugas untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak seperti itu ya? Cukup sering ke daerah Nias, cukup sering. Sudah beberapa kali. Nah, sebelum berangkat ke rumah pelaku ini sempat berkomunikasi nggak dengan keluarga? Komunikasi terakhir almarhum kepada istrinya di pagi hari menyatakan bahwa beliau sudah sampai di Nias, sudah sampai di hotel. Namun sampai siang sang istri berkomunikasi dengan almarhum, dengan abang, namun tidak ada balasan, di telepon tidak diangkat, di WhatsApp tidak dibales. Sampai terakhirnya itu pada saat pagi
menyatakan kalau dia sudah sampai di Nias aja. Jadi setelah sampai tidak bisa berkomunikasi apapun dengan kakak Anda ya? Kami minta waktu sejenak. Rekan-rekan adik kami Koni dan Preti dari Bank Mandiri. Iya, jadi begitu sampai di Nias sudah tidak terputus komunikasi sama sekali, tidak bisa berhubungan sama sekali dengan kakak Anda. Gimana Pak? Aduh. Iya, jadi ketika begitu sampai di Nias sudah tidak ada komunikasi sama sekali, baik dengan istrinya ataupun dengan Mbak Preti. Iya, terakhir cuman sampai Selasa pagi saja menyatakan bahwa dia sudah sampai di Nias. Oke, baik. Terima kasih Mbak Preti, sekali lagi kita ucapkan kehilangan yang mendalam atas kepergian abang Anda ya dalam menjalankan tugasnya. Selamat sore. Terima kasih. Ya, saya kembali ke Kapolres, masih bersama kami Pak Kapolres. Kemudian setelah tadi Anda menceritakan kronologi, apa ada kemungkinan indikasi apa kenapa pelaku sampai tega melakukan hal itu? Apakah ada memang indikasi gangguan atau hanya karena kepanikan dengan melihat tagihan pajak yang sampai belasan miliar seperti itu? Menurut pengakuan pelaku kepada pihak polisian apa, Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan kita, maka dari pelaku mengatakan kalau ketika mendengar adanya tunggakan yang begitu besar dan adanya penggunaan bahasa bahwa dalam 2 kali 24 jam bila tidak dilunaskan maka akan ada upaya eksekusi terhadap harta bendanya, maka seketika itu dia emosi sampai akhirnya merespon baik untuk pembicaraan ini kita pindah tempat ke tempat pondok saya yang di depan gudang. Jadi untuk sampai saat ini penyidik masih menangkap bahwa penyebab dia melakukan tindakan itu karena dalam kondisi emosional. Ya. Pelaku hanya bertindak sendirian atau mungkin dibantu oleh orang lain mungkin, Pak? Ya, jadi sejak kejadian kemarin, penyidik langsung memeriksa semua pegawai-pegawai yang ada di lingkungan usaha daripada pelaku. Itu kita membawa mereka ini pertama 9, kemudian tadi di bawah 1 menjadi 10. Dan kita memeriksa secara maraton. Dan terakhir tadi kita mengkonfirmasi keterangan saksi itu melalui pra-rekonstruksi di TKP. Dan akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa pelaku melakukan itu tidak sendiri. Tetapi dibantu oleh pegawai-pegawainya. Jadi hingga saat ini kita sudah bisa mendapatkan bukti-bukti dan alat petunjuk bahwa pelaku itu tidak sendiri tetapi dibantu oleh 4 orang. Akan ada tersangka tambahan selain pelaku utama ini, Pak? Ada 4 orang. 4 orang. Oke, baik Pak Kapolres AKBP Bazawatu, terima kasih sekali atas informasinya di Kabar Petang. Selamat malam. Melaksanakan tugas untuk mendatangi rumah AL dalam rangka untuk menyerahkan surat penagihan pajak. Dan setelah sampai di rumah AL, maka kedua pegawai pajak ini menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya di rumahnya. Kemudian mendengar bahwa ada tunggakan pajak sebesar 14 miliar lebih dan diberi waktu untuk membayar 2 kali 24 jam. Dan jika tidak ada, maka itu akan berakibat terhadap upaya paksa penyitaan terhadap harta benda milik daripada penunggak pajak. Maka AL merespon penyampaian itu dengan cara meminta kedua pegawai pajak ini untuk membicarakan di dekat gudangnya. Kebetulan gudangnya daripada AL ini berjarak kurang lebih 50 meter dari rumahnya tempat mereka bertemu pertama. Setelah daripada si AL mengajak daripada kedua pegawai pajak ini untuk tidak tempat ke gudangnya depan, maka mereka bersama-sama bertiga menuju ke sebuah pondok yang berada di gudang pengumpul karet miliknya penunggak pajak. Kemudian sebelum sampai di pondok, maka si AL menyuruh kedua pegawai pajak ini untuk menunggu dia di pondok. Sementara dia berlalu pergi ke gudangnya mengambil satu bilah pisau panjang
kemudian menyelipkan di dalam pinggangnya, kemudian baru kembali menemui kedua pegawai pajak yang sudah menunggunya di pondoknya. Kemudian setelah sampai di sana, maka dia mengatakan kepada kedua pegawai pajak, biar saya duduk di tengah kalian. Kemudian setelah mau duduk, maka dia bukan duduk di tempat yang kosong, tetapi dia duduk di atas pangkuan daripada salah seorang. Sedang hamil tua dimutilasi, jasadnya yang telah membusuk ditemukan di dalam kontrakannya di Cikupa, Tangerang, Banten. Polisi kini sedang melacak keberadaan suami korban. Tim dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang memeriksa kondisi tubuh wanita hamil yang dimutilasi. Jasad korban yang tidak utuh ini diotopsi untuk identifikasi serta mengetahui penyebab kematiannya. Petugas di pemulasaran jenazah ini juga memeriksa mayat bayi berusia 7 bulan yang ketika ditemukan sudah berada di luar tubuh ibunya. Penemuan jasad wanita hamil dan janinnya ini bermula dari keluhan warga di rumah kontrakan Kampung Telagasari, Cikupa. Mereka mencium bau menyengat tak sedap dari tempat tinggal korban. Warga yang curiga karena penghuninya lama tidak keluar kontrakan melapor polisi. Terakhir ketemu aku tuh lagi shift 3 Jumat, dia lagi ngobrol sama tetangga pojokan itu. Udah nggak ketemu lagi, akunya juga shift 2. Dia punya suami, Mbak? Akunya sih itu suaminya, suami istri yang kontak di situ. Dengernya? Aku mah nggak tahu mas, cuma tahu baunya aja. Taunya sama tadi pagi dari tetangga sebelah. Itu ketahuannya gimana, Mbak? Bau atau gimana sih? Bau, kata tetangga sebelahnya bau. Terus? Bau-baunya nggak gitu, kirain mah bau sampah atau gimana, soalnya kan sampahnya ngegantung gitu kan. Aparat kemudian mendobrak tempat tinggal korban dan menemukan tubuh terpotong di dalam plastik. Dilaksanakan pemeriksaan awal oleh petugas di sana dan benar bahwa ditemukan sosok mayat wanita diduga sedang hamil kurang lebih 7 bulan. Perkirakan beberapa hari ya, jadi kondisi lain sudah membengkak sehingga untuk ciri-ciri fisik nanti dari dokter yang lebih detail hasil daripada otopsi. Kan tinggal bersama suami dan suami sendiri. Daripada pegawai pajak yaitu Sozano Lolase, dia duduk di atas pangkuan itu, kemudian sambil menarik pisau yang sudah diselipkan di pinggangnya. Kemudian kebetulan posisi daripada Pak Parada ini, Pak Parada Siahan itu adalah berada di sebelah kanannya, maka dia mencabut pisau dan langsung ditusukkan di dadanya Pak Parada itu, cara membabi buta. Kemudian ketika itu Pak Parada itu lemas, kemudian merontak ini si Lase yang sudah didudukin oleh si pelaku. Kemudian dia langsung sambil berdiri dan menusukkan pisau yang ada di tangannya ke dada daripada si Sozano Lolase ini. Baik, Pak Kapolres, maaf saya potong sebentar Pak Kapolres, kita harus jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda, saat lagi di Kabar Petang. Bincang dengan Kapolres Nias dan juga adik kandung dari pegawai pajak yang meninggal dunia karena dibunuh kemarin. Saya ke Mbak Preti terlebih dahulu, sekali lagi Mbak Preti kami mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan Anda. Mbak Preti boleh diinformasikan kapan dan bagaimana Anda mendapatkan informasi pertama kali kakak Anda menjadi korban pembunuhan ini? Maaf, gimana Mbak? Mbak Preti? Iya, saya. Iya, bisa diinformasikan kapan pertama kali dan bagaimana Anda mendapatkan informasi bahwa kakak Anda menjadi korban pembunuhan oleh pengusaha karet ini kemarin? Informasi pertama kali saya dapat dari teman saya yang sama-sama bekerja juga di KPP Sibolga. Beliau mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya abang saya, Bang Parada. Namun pada saat itu beliau juga belum pasti tahu kronologisnya seperti apa. Itu sekitar pukul 5 sore hari Selasa kemarin. Dugaan suaminya untuk suami sendiri sedang dalam penyelidikan. Saat ini polisi masih berupaya mengenali korban. Sebab dari tempat kejadian perkara, mereka tidak menemukan kartu identitas. Pemilik kontrakan pun tidak mencatat jati diri para penyewa.
Dari Tangerang, Banten, Nurhayati dan Kusnaidi, TV One mengabarkan. Informasi untuk menguak penemuan jasad ibu hamil yang ditemukan dalam keadaan terpotong di Cikupa, Tangerang, Banten. Mereka juga mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Masih kita laksanakan penyelidikan dan penyidikan. Tim gabungan Reskrim Polresta Tangerang dan Polsek Cikupa sedang melaksanakan lidik, meminta keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti yang dibutuhkan. Karena memang posisi korban sudah lengket dengan plastik, gitu. Jadi kayak ada pembusukan. Maka kita kirim ke rumah sakit untuk dipastikan dan informasi awal terkait dalam keadaan hamil. Untuk tangan dan kaki, Pak, sudah temuan, Pak? Sedang kita upayakan. Penyidik pembunuhan 2 pegawai pajak di Nias, Sumatera Utara, dan siapa AL yang menunggak pajak hingga 14 miliar rupiah. Kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Nias, AKBP Bazawato Zebua, dan juga nanti bergabung adik korban para Datoga F. Siaan, yaitu Preti Siaan. Selamat sore, Pak Bazawato. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak Preti Siaan. Selamat sore. Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita dan belasungkawa atas kehilangan Anda, Mbak Preti. Iya, terima kasih. Ya, sebelum berbincang dengan Mbak Preti, saya ingin ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Sesungguhnya apa yang terjadi sehingga berujung terhadap kematian 2 pegawai pajak di Nias ini, Pak Bazawato? Baik, jadi kemarin 2 orang pegawai pajak dari Bolga 1 atas nama Brada Jahaan, kemudian 1 orang pegawai pajak honorer Kota Gunung. Lalu bagaimana Anda menanggapi dan keluarga menanggapi informasi tersebut, Mbak Preti? Yang pasti kita terkejut sekali, kita miris juga, tapi pada saat itu belum tahu betul kronologisnya seperti apa. Kita masih terkejut, kita masih sedih, kita masih cari informasi lagi dari banyak informan, terlebih dari orang kantor pajak di Sibolga, di Nias juga. Yang pasti awalnya kami sangat bersedih pada saat itu. Sudah berapa lama Mbak Preti kakak Anda ini bekerja sebagai pegawai pajak di KPP Sibolga? Untuk di KPP Sibolga sudah bertugas selama 4 tahun. Memang sering melakukan tugas untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak seperti itu ya? Cukup sering ke daerah Nias, cukup sering. Sudah beberapa kali. Nah, sebelum berangkat ke rumah pelaku ini sempat berkomunikasi nggak dengan keluarga? Komunikasi terakhir almarhum kepada istrinya di pagi hari menyatakan bahwa beliau sudah sampai di Nias, sudah sampai di hotel. Namun sampai siang sang istri berkomunikasi dengan almarhum, dengan abang, namun tidak ada balasan, di telepon tidak diangkat, di WhatsApp tidak dibales. Sampai terakhirnya itu pada saat pagi menyatakan kalau dia sudah sampai di Nias aja. Jadi setelah sampai tidak bisa berkomunikasi apapun dengan kakak Anda ya? Kami minta waktu sejenak. Rekan-rekan adik kami Kori dan Preti dari Bank Mandiri. Ya, jadi begitu sampai di Nias sudah tidak terputus komunikasi sama sekali, tidak bisa berhubungan sama sekali dengan kakak Anda. Gimana, Mbak? Aduh. Ya, jadi ketika begitu sampai di Nias sudah tidak ada komunikasi sama sekali, baik dengan istrinya ataupun dengan Mbak Preti. Iya, terakhir cuman sampai Selasa pagi